Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa udzakiru nafsi wa iyyakum biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali apa yang menjadi pembahasan kita insyaallah taala di sore hari ini berkenaan dengan dosa ke-18 yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, yaitu itlaqul basari fima nahallahu anhu, melemparkan pandangan atau menunjukkan pandangan kepada perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipandang. Setelah beliau menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan kemudian memerintahkan mereka untuk menundukkan pandangan dengan alasan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi diri mereka, bahwa menundukkan pandangan dan kemudian menjaga kemaluan itu adalah perkara yang jauh lebih suci bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Beliau kemudian menyebutkan perkataan al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahmatullahi ta'ala alaih. Wa qala Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala fi tafsiri hataini al-ayataini. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala itu berkata di dalam menafsirkan dua ayat dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan ke-31 ini. Kata beliau, fa amara Allahu azza wa jalla fi hataini al-ayatain. Allah azza wa jalla itu memerintahkan di dalam dua ayat ini, al-karimatain, al-mu'minina wal mu'minati bighaddil absar. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan ghaddul basar, yakni menundukkan atau memalingkan pandangan mata dari apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Itu yang pertama yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, hifdzil furuj. Yang kedua adalah untuk menjaga kemaluan mereka. Artinya tidak membiarkan syahwat kemaluan mereka tersalurkan dengan cara atau dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syaikh mengatakan, wa ma dzaka illa li'idhami fahisyatiz zina. Dan tidaklah Allah melarang hamba-hambanya untuk melihat yang haram, sehingga Allah memerintahkan untuk ghaddul basar. Dan tidaklah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga kemaluan. Kata Syekh, semata-mata semua itu dikarenakan idhami fahisyatiz zina, karena besarnya perbuatan fahisyah,
perbuatan keji yang disebut dengan zina. Wa ma yatarattabu 'alaiha minal fasadil kabir bainal muslimin. Dan kemudian konsekuensi atau dampak yang akan terjadi jika perbuatan ini dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Keburukan demi keburukan yang akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Wali anna itlaqal basari min wasaili maradil qalbi. Dan juga di antara alasan kenapa Allah melarang seseorang, yakni di antara hamba-hambanya untuk memandang sesukanya apa saja, tapi harus menjaga pandangan ketika menyaksikan perkara yang haram. Karena pandangan mata ini wasail maradil qalbi, di antara wasilah yang bisa membuat hati hamba-hamba Allah itu menjadi sakit. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa an-nazar madkhalun min madakhilis syaitan, bahwa yang namanya pandangan mata itu pintu masuknya syaitan ke dalam hati seorang hamba Allah. Bahkan ini pintu yang paling berbahaya. Tidaklah pintu-pintu yang lain itu terbuka, melainkan ketika pandangan mata itu terbuka. Tangan, pendengaran, hati, kemudian kemaluan yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang keji. Semua itu disebabkan karena mereka membuka pandangan mata mereka terlebih dahulu. Semua berasal dari pandangan mata. Dari mata turun ya hati. Itu bukan pepatah yang dusta, itu bukan kata-kata bijak yang tidak bermanfaat, tapi justru benar adanya. Dari mata, maka pengaruh pandangan mata ini akan selalu turun ke hati seseorang dan kemudian menggerakkan anggota tubuh yang dimilikinya untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh kemudian mengatakan wa ghaddul basari min asbabis salamati min dzalik. Dan menundukkan pandangan mata itu di antara jalan keselamatan. Cara menyelamatkan segala kemungkinan buruk, ya, menyelamatkan seseorang dari segala kemungkinan buruk yang disebutkan tadi, dari zina, dari sakitnya hati. Maka cara terbaik dan cara yang dituntunkan oleh Allah adalah menundukkan pandangan mata. Kata Syekh penulis kitab, beliau mengatakan, "Wanduri ayyatuhal ukhtul karimah kaifa anna Allah khatamal ayah biqaulih." Lihatlah wahai saudari-saudariku yang mulia, dengan perkataan apa Allah menutup firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha khabirun bima yasnaun." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan bahkan sanggup mengabarkan. Khabir ini artinya adalah tahu, dan Allah sanggup menyingkap segalanya. Allah sanggup mengkhabarkannya, dan ini akan terjadi kelak pada hari kiamat. Allah akan mengabarkan apapun yang diketahuinya kepada setiap hamba tentang hamba itu sendiri. Khabir, Allah itu khabir bima yasnaun. Allah itu maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Asy-Syaikh mengatakan wadzalika liya'lama kullu insan atau kullu insan anna Allah khabirun bima yasna'uhu an-nas wa annahu la takhfa 'alaihi khafiyah. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya atau dengan perkataan seperti tadi? Agar semua manusia tahu, agar semuanya tahu Allah mengetahui apapun yang dilakukan hambanya
dan tidak ada yang tersembunyi. Nggak ada yang tertutup. Semuanya jelas di hadapan Allah. Semuanya jelas. Karena sebagian manusia kemudian mencoba berpura-pura dan bersikap seakan dirinya tidak melakukan apa-apa padahal dia mengkhianati Allah. Banyak orang gak berzina, tapi matanya yang sibuk berzina. Paham maksudnya jemaah? Dia gak mendekati perempuan, dia gak melakukan, tapi matanya mata zina. Itu sebabnya kenapa Asy-Syaikh kemudian, nanti kita sampai kepada ayatnya dalam surat Ghafir ayat yang ke-19. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu, Allah tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata-mata hambanya. Wa ma tukhfis sudur, dan apapun yang disembunyikan oleh dada mereka. Dan ayat ini turun berkenaan tentang seseorang yang kalau ada di tengah-tengah manusia yang banyak, dia terlihat tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau ada kesempatan melihat yang haram, kalau ada perempuan lewat, maka matanya kemudian dilontarkan kepada wanita-wanita yang berpapasan dengan dirinya. Zina enggak, nyentuh perempuan enggak. Tapi matanya, kata Allah, khainah, matanya mata pengkhianat. Antum kalau ingin tahu mata-mata pengkhianat, seperti orang-orang yang kalau bertamu ke rumah orang, terus dia melihat ke dalam rumahnya, kalau ada yang lewat dilihat. Itu mata-mata pengkhianat itu. Ya, mata-mata ahlul maksiyah seperti itu. Ya, penasaran nggak dengan yang lewat kalau set gitu sekelebat set? Penasaran nggak? Iya. Nah, ketika kemudian kita mengikuti itu, ini namanya khainatul a'yun. Kita tahu yang di dalam rumah ini bukan sosok-sosok yang halal bagi kita untuk menyaksikannya. Betul tidak? Istri orang, anak perempuan orang, ibunya orang, bibinya orang, adiknya orang. Makanya yang punya rumah itu jangan biarkan rumahnya tersingkap sesuka. Begitu saja, tutup yang ada dalam rumahnya itu. Tutup. Supaya tidak ada satupun orang yang bisa melihat aurat rumah kita. Itu sebabnya kenapa ketika bertamu, muka jangan diarahkan ke dalam rumah ketika pintu belum dibuka. Ketika dibuka jangan ke situ, lihatnya kemana? Sunnahnya kemana? Kata Nabi, syarriqu gharribu, ke barat atau ke timur, jangan lihat ke dalam rumah. Jangan lihat ke dalam rumah. Tapi kalau mata-mata pengkhianat, nunggu, lihatnya ke dalam. Dibuka matanya makin melotot. Ini namanya khainatul a'yun. Kita sempurnakan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh. Wa fi dzalika tahdhirun lil mu'minina wal mu'minat min rukubi ma harramallahu 'alaihim wal i'radu amma syara'ahu lahum wa tadhkirun lahum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yarahum wa ya'lamu af'alahum wa ahwalahum kama qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah, kata Syekh, ketika Allah mengatakan innallaha khabirun bima yasna'un, itu ada tahdzir, ada peringatan, ada pengingat dari Allah untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Peringatan bagi mereka agar mereka tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah tahu. Allah tahu, percuma kita melakukan yang haram diam-diam, rahasia, percuma. Allah tahu. Gak ada gunanya kita menyembunyikan itu. Dan juga jangan kemudian melakukannya terang-terangan. Itu jauh lebih buruk. Tapi jangan lakukan ketika kita sadar Allah tahu. Jangan lakukan. Dan jangan berpaling dari apa yang disyariatkan sama Allah kepada mereka, kata Syekh. Jangan berpaling. Kalau Allah bilang guddu, tundukkan.
Jangan kemudian menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Sebagian orang merasa selamat dengan kerahasiaan kemaksiatan mereka. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya, atau yang tahu dirinya dengan satu orang lainnya yang menjadi teman maksiatnya. Lah, Allah tahu apapun yang kita lakukan. Dan Allah tidak hanya sekedar memberikan kabar, tidak. Allah sedang memberikan peringatan. Ketika Allah mengatakan Allah tahu, Allah ingin memberikan penegasan. Jangan sampai kemudian kelak pada hari kiamat Allah singkap segalanya tentang kemaksiatan yang kita lakukan. Ada dua kemungkinan Allah memberikan kabar tentang perbuatan kita. Yang pertama, Allah mengabarkannya hanya kepada kita. Dan ini hanya akan dilakukan oleh Allah kepada hambanya yang beriman dan kemudian saleh. Keburukannya Allah singkap, tapi hanya berdua. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari. Allah akan meletakkan kanaf namanya. Kanaf itu satar. Ada hijab antara kita, Allah, dengan makhluk yang lain. Cuman kita berdua sama Allah. Ditutup sama Allah. Pembicaraan di antara kita sama Allah hanya Allah dan kita yang tahu. Tapi ada kemungkinan kedua, ketika Allah singkap seluruh keburukan kita dan seluruh makhluk akan mengetahuinya. Allah nggak tutup. Allah melakukan itu kepada siapa? Allah melakukan itu kepada siapa? Hah? Yang terang-terangan apa? Bermaksiat. Terus apa lagi? Yang belum bertobat. Terus siapa lagi? Kata para ulama, Allah akan lakukan itu kepada mereka-mereka yang ketika di dunia itu menyingkap dosa mereka ketika orang lain tidak tahu. Ini yang disebut dengan al-mujahirun. Dosanya sembunyi-sembunyi, tapi kemudian disingkap sendiri. Kelak di akhirat Allah akan bongkar semuanya. Yang kedua siapa? Mereka-mereka yang suka mengejar dan mencari-cari aib orang lain. Suka menyingkap, suka menyebarkan dan membongkar dosa kemaksiatan aib orang. Maka Allah akan singkap auratnya, Allah akan singkap aibnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang kita lakukan. Dan kenapa Allah kemudian mengatakan innallaha khabirun bima yasnaun? Kata Syekh, tadhkirun lahum bi anna Allah subhanahu yarahum wa ya'lamu af'alahum wa ahwalahum. Ini adalah pengingat bagi setiap orang yang beriman bahwa Allah melihat perbuatan dan keadaan mereka. Allah lihat. Maka ketika seseorang bisa tenang, bisa tidur nyenyak ketika dia sadar bahwa Rabbnya menyaksikan dirinya, ini ajib. Ini luar biasa. Ya, orang beriman nyaman, tenang, sehari-harinya tenang, bangun tidur tenang, mau tidur tenang tanpa memikirkan bahwa Allah kelak di akhirat akan menyingkap segalanya. Ini luar biasa. Ini bukan mukmin yang baik, bukan mukmin yang sebenarnya. Syekh mengatakan kemudian ahibati fillah. Beliau mengatakan fa idza arafu dzalika fayajibu ay yakunu ala taqwa wa hadharun minhu fi kulli harakatin wa sukun. Maka ketika orang-orang yang beriman ini sadar tentang perkara itu, bahwa Allah mengetahui segalanya, maka yang pertama, yajibu an yakunu ala taqwa. Dia wajib berada di atas ketakwaan, yaitu menghindar dari perkara yang haram. Karena takwa yang sebenarnya itu jamaah, itu bukan dinilai dari mengerjakan yang wajib, bukan. Karena ada jutaan manusia yang mengerjakan yang wajib tapi tidak takut yang haram. Banyak. Dan ini tidak disebut bertakwa kepada Allah. Disebut bertakwa kepada Allah ketika dia takut melakukan yang haram.
dan takut akan akibat atau konsekuensinya. Maka orang yang sadar dirinya dilihat oleh Allah, takwa, haram tinggalkan. Ada kesempatan maksiat jangan. Semudah itu sebetulnya. Allah tidak minta banyak, yang haram tinggalkan sudah. Buat apa? Ya, yang haram itu enak atau tidak enak? Jemaah, enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Enak bagi syahwat kita. Tapi kenikmatan dan rasa nikmat itu hanya sejenak ketika kita melakukannya. Dan yang tersisa hanya akan menjadi penyesalan dan kemudian pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallah, yang haram itu cuma sejenak. Betul-betul tipuan syaitan. Sejenak, nikmat sejenak. Apapun itu perbuatannya, sejenak, kenikmatannya hanya sejenak. Tapi setelah itu yang terjadi adalah penyesalan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh kemudian melanjutkan perkataannya. Wa yanbaghi wa hadzara minhu fi kulli harakatin wa sukun. Dan semestinya seorang hamba itu berhati-hati menjaga dirinya dalam setiap gerak dan diamnya. Maksiat itu nggak hanya ketika kita beraktivitas, ketika diam maksiat datang. Betul tidak? Betul tidak? Sedang rebahan, bisa maksiat tidak? Bisa. Maka ingat bahwa semuanya dilihat dan diketahui oleh Allah. Wa yanbaghi 'alal 'abdi an yastahyiya minallah an yarahu 'ala ma'siyah. Dan sudah semestinya seorang hamba itu malu sama Allah. Malu ketika Allah menyaksikan dia bermaksiat. Ini yang hilang di tengah-tengah orang yang beriman, rasa malu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau sudah nggak punya rasa malu sama Allah, jangan bicara rasa malu kepada makhluk. Mereka yang kita anggap tidak punya rasa malu kepada makhluk, itu diawali karena mereka tidak punya rasa malu kepada Allah. Sudah, nggak ada yang mereka khawatirkan. Ya, mereka nggak peduli kepada apapun dan mereka akan melakukan apapun sesukanya. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu dan senantiasa malu, terlihat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ilal Junaid bima yusta'anu ala ghaddil basar. Ada seorang ahlul ibadah yang namanya Al-Junaid Al-Basri. Beliau ditanya oleh seseorang, kata Syekh, bagaimana caranya kita menundukkan pandangan mata? Dengan cara apa? Kita beristi'anah. Cara apa yang bisa membantu kita untuk menundukkan pandangan? Maka jawaban beliau ini, agar kita bisa menundukkan pandangan mata kita, bi'ilmika, dengan ilmumu, dengan kesadaran atau pengetahuanmu, anna nadharallahi ilaika asbaq ila ma tanzuru ilaih. Dengan ilmu, dengan ma'rifah, dengan kesadaran bahwa pandangan mata Allah itu jauh lebih cepat dibandingkan pandangan matamu kepada sesuatu. Allah lebih dulu apa? Melihat, dibandingkan kita sendiri melihat sesuatu. Sehingga ketika kita akan melakukannya, kita mikir, Allah tahu ini, sudah tahu Allah. Ya, jelas, Allah langsung lihat jelas. Maka kita mengurungkan niat kita. Tapi pertanyaannya, apakah muncul perasaan ini dalam dada kita? Apakah ini yang terbesit di benak kita ketika kita akan melihat yang haram? Ada kesempatan kemudian kita memikirkan, jangan Allah lihat, jangan. Percuma,
percuma. Ya, percuma kita cuma melirik sedikit saja, percuma. Banyak orang pura-pura, seperti tidak melihat apa-apa, tapi sudut pandang matanya tajam. Kalau lihat yang haram, ya, pura-pura melengos ke sana padahal mengikuti yang haram. Tipuan. Mata-mata pengkhianat, kata Allah tadi. Mata-mata yang berkhianat. Mata-mata yang berkhianat. Itu sebabnya kenapa perempuan itu harus rapi, harus tertutup. Karena banyak mata pengkhianat. Banyak, terlalu banyak bahkan. Mata-mata yang suka berkhianat, mata yang tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut dia. Makanya nggak bisa lihat yang haram. Pasti dilihat. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi, kata Syekh, juga berkata, mengingatkan kita semuanya, di mana beliau mengatakan innama basaruka ya akhi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi taala alaihi mengatakan, sesungguhnya pandangan matamu itu, wahai saudaraku, nikmatun, adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Betul? Ini kenikmatan bukan? Kenikmatan. Ketika hilang kenikmatan ini, musibah atau bukan? Musibah. Makanya Allah membalas orang-orang yang diberikan ujian kehilangan pandangan matanya. Kalau sabar, Allah akan gantikan dengan surga. Karena pandangan mata itu kenikmatan yang teramat sangat besar. Kita dapat, kita semuanya dapat. Dan Ibnul Jauzi kemudian mengatakan, fala ta'sillaha bini'mah. Jangan engkau bermaksiat kepada Allah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang gak pernah kita pikirkan sama sekali. Mata diberi sama Allah, pandangan mata diberi sama Allah, tapi kemudian kita gunakan untuk apa? Bermaksiat. Itu sama seperti kita ngasih uang sama orang, kemudian uang ini dipakai maksiat, pakai minum khamar atau yang semisalnya. Ridho enggak? Ridho enggak? Kita cari dengan cara yang halal. Setengah mati kita menjauhi yang haram, kita kasih sama orang. Nih, nak, anak kayak atau siapa saudara, pakai nak. Kemudian dia pakai maksiat, kita terima atau tidak? Lantas bagaimana dengan Allah? Yang sudah bisa, yang memberikan kenikmatan yang nggak bisa ditukar dengan kenikmatan manapun di dunia, pandangan mata itu nggak bisa. Namun kemudian kita gunakan setiap harinya untuk bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan. Ini namanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia-manusia yang diancam dengan azab. Ini namanya kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, kata Allah. Azabku keras bagi siapa? Bagi mereka yang kufur nikmat. La in kafartum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kita yang enggak sadar kita sedang kufur nikmat dengan melihat yang haram. Kita bisa menghindar tidak dari yang haram? Jamaah, kita bisa menghindar tidak dari yang haram? Bisa. Bisa? Bisa atau susah? Anak nanya pemuda nih, ngejejer kopiahnya sama semuanya. Bisa apa nggak bisa? Hah? Menghindar dari yang haram itu bisa apa nggak bisa? Bisa. Gampang atau susah? Susah. Wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Dan kita harus punya kesadaran bahwa melakukan yang haram itu adalah pengkhianatan terhadap apa yang diberikan sama Allah dari kenikmatan.
Khianat. Gak amanah kita menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tangan pakai yang haram, mata pakai yang haram, telinga pakai yang haram, lidah pakai yang haram, kaki dipakai untuk yang haram, kemaluan dipakai untuk yang haram, semuanya. Ya, tubuh dirusak demi yang haram. Bolong sana, bolong sini. Rajah sana, rajah sini. Ini khianat namanya. Allah yang memberikan, kemudian kita yang merusak. Ini pengkhianatan. Allah membenci ini. Karena ini adalah tanda manusia-manusia yang tidak bersyukur kepada Rabbnya. Hati-hati makanya jemaah rahmatullah. Ya. Dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, Asy-Syaikh mengatakan, "Li ta'lam al-ukht anna an-nadhara ila ma harrama Allah huwa min zinal ain." Hendaknya saudari muslimah itu mengetahui bahwa melihat kepada yang haram itu adalah zina mata. Itu disebut dengan zinal ain, dengan zinanya mata. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba, kata Nabi Muhammad SAW, ala ibni Adam nasibahu minaz zina. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat ketetapan bahwa anak Adam itu punya bagian dari perzinahan. Setiap anak Adam itu punya bagian dari perzinahan. Punya kemungkinan untuk terjerumus ke dalam perzinahan. Mudriku dzalika la muhalah. Pasti anak Adam akan mengalaminya dengan berbagai macam bentuknya. Karena memang zina ini perkara yang sangat sulit untuk dihindari. Celahnya sangat dekat dengan anak Adam. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskannya. Fal ainan, kata beliau, mata, kedua mata. Zinahuma al-basar. Kedua mata, cara berzinahnya mata ini adalah dengan al-basar, melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, dan ini yang kata hadirin tadi sulit nggak? Sulit, apalagi di zaman sekarang, betul? Sulit, tapi masih bisa. Wajib. Dan ketika kita tetap melihat yang haram, maka ingatlah kita sedang berzina. Kita terjerumus ke dalam perzinahan. Karena zina itu bukan hanya zina dengan kemaluan, tapi mata pun bisa berzina dengan melihat yang haram. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal udhunan. Kemudian yang kedua adalah kedua telinga. Zinahuma al-istima. Perzinahan yang dilakukan oleh telinga itu adalah dengan mendengarkan yang haram. Mendengarkan suara-suara atau apapun yang bisa membangkitkan syahwat. Ini zina namanya. Mendengarkan suara perempuan yang lembut, selembut sutra. Lembut, kalau yang didengarkan tuh aduh. Ya laki-laki tahu lah ya. Yang bikin deg-degan gitu. Wah, apa ini? Itu zina. Meskipun kemudian dia tidak melakukan apapun selain itu. Itu zina. Makanya jangan mendengarkan apapun yang bisa membangkitkan syahwat. Kemudian yang ketiga, wal lisan zinahu al-kalam. Kemudian lidah, kata Nabi, zinanya adalah berbicara. Bagaimana lidah bisa berzina? Berbicara apa? Yang haram.
Perkataan-perkataan yang tidak layak dan tidak patut diucapkan oleh seorang mukmin dan mukminah. Dan kemudian bisa membangkitkan syahwat. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, wal yadu tazni wa zinaha al-batsh. Dan tangan pun bisa berzina, kata Rasulullah SAW. Dan zinanya tangan adalah memegang. Ingat ini baik-baik. Makanya di dalam Islam tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berpegangan. Zina. Meskipun hanya sekedar salaman, pak, sep, kan begitu salamnya biasanya. Ditangkap gitu terus tarik. Atau dipegang tangannya terus dipegang. Ini namanya zina, kata Nabi Muhammad SAW. Zina. Ya, kalau sadar ini tidak boleh, maka nggak punya pilihan. Dan jangan kemudian terlalu khawatir. Banyak orang tuh nggak enak kalau saya begini nanti dianggapnya apa? Zina. Kalau engkau sentuh itu namanya zina. Aduh, betul nggak jemaah? Iya. Nggak enak tangannya sudah begini, biarkan dia begini. Kita begini. Atau kita katakan maaf saya nggak bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kalau dia mau nepuk, tangkis. Atau menghindar. Kata-kata Nabi, meskipun nanti ada pembahasannya, kata Nabi, ditusuk kepala kita dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal untuk disentuh. Kenapa nggak mendengarkan Nabinya Muhammad SAW? Bukankah maksiat itu berawal dari sentuhan? Betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam zina hanya karena mereka terlalu sering bersentuhan. Gak ada niat awalnya, gak ada. Yang ini punya suami, yang ini punya istri. Tapi karena terlalu banyak bersentuhan, maka mereka terjerumus ke dalam zina. Gak sadar-sadar manusia ini. Betapa buruknya ikhtilat antara laki-laki sama perempuan ini. Kalau sudah terjadi baru, oh kenapa ini terjadi dan seterusnya. Salah sendiri. Siapa yang suruh bersentuhan? Siapa yang suruh sering-sering berkhalwat berduaan? Siapa yang suruh sering-sering ngobrol berdua dengan suara lembut, dilembut-lembutkan? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh kemudian saling pandang-pandangan dan tidak menundukkan pandangan? Siapa yang suruh? Nabi sudah kasih tahu, itu perbuatan keji semuanya. Tapi kita tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW. Dan kemudian kata Nabi, warijlu tazni wa zinahal khuta, dan kaki pun bisa berzina. Zinanya apa, Pak? Zinanya kaki apa? Melangkah. Melangkah kemana? Ke dalam kemaksiatan. Mampir ke rumah seseorang, ya, rumah teman perempuannya, teman laki-lakinya, jalan. Mungkin kalau sekarang bukan jalan kaki, pakai apa? Pakai motor, mungkin pakai mobil. Jalan dengan cara yang berbeda, tapi semuanya perzinahan. Itu sudah dihukumi zina, sudah dihukumi zina. Makanya kalau malam minggu mampir, itu zina bukan? Mampirnya saja, mampir. Assalamualaikum malam-malam gitu. Permisi om. Iya, sopan. Mau maksiat saja sopan. Sopan luar biasa. Permisi om, perkenalkan, saya temannya fulana. Sopan nggak? Sopan. Ya Allah. Ya, orang yang bermaksiat saja bisa sopan. Harusnya orang-orang yang taat jauh lebih sopan. Orang maksiat aja bisa sopan kok. Padahal jelas-jelas maksiat, jelas-jelas zina. Mampirnya saja sudah zina. Apalagi sentuhannya, apalagi boncengannya, apalagi pelukannya, nah seterusnya sudah. Ini bapak sama ibu gak pernah sadar bahwa mereka dengan besar hati menyerahkan anaknya untuk terjerumus ke dalam perzinahan. Mana iman? Ini musibah kita sekarang. Dan kata Nabi di akhir hadis ini, wal qalbu yahwi wa yatamanna
wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibuh. Nah, setelah itu semuanya, mata lihat, telinga dengar, lisan ngomong, sentuhan terjadi, langkah-langkah terjadi. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, al-qalbu yahwi wa yatamanna. Hati kemudian itu berhasrat dan berangan-angan. Muncul perasaan. Ya. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, yang selanjutnya adalah keputusannya ada di tangan siapa? Di tangan kemaluan. Dia membenarkan keinginan hati itu, setuju sepakat, atau dia mendustakan. Hasratnya besar, tapi kemaluan gak mau melakukan dosa besar. Gak mau. Atau justru mengikuti keinginan hatinya, berhasrat, berandai-andai, menghayal dan seterusnya. Semua itu diawali kata para ulama dari pandangan mata. Nabi yang bilang dari awal mata dulu yang berzina. Kalau mata nggak lihat, telinga pasti yang membuat seseorang kemudian tertarik. Baru sentuhan, baru jalan, baru kemudian diakhiri dengan keputusan siapa? Kemaluan. Mengiyakan atau mendustakan. Maka kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, inna hadzal qalbi minaz zina at-tamanni war-raghbah. Maka bagian hati dari perzinahan itu adalah ketika dia berhasrat, berkeinginan. Muncul perasaan-perasaan yang enggak benar. Ya. Maka ini nasihat dari para ulama. Ketika seorang wanita menyaksikan misalkan seorang laki-laki kemudian muncul hasrat-hasrat di dalam dadanya, dia sedang terjerumus ke dalam zina. Dia harus beristighfar dan beristi'adzah kepada Allah. Kalau lihat laki-laki itu hati itu nggak tenang. Gimana? Salah tingkah. Wah, kesana kemari. Keringetan keluar. Ada yang begini tidak, jamaah? Ada yang begini tidak? Ada. Laki-laki juga sama. Ketika dilihat perempuan kemudian hatinya itu ketika hati kemudian tergoda untuk terjerumus ke dalam perzinahan. Makanya harus istighfar yang banyak. Ini nggak benar. Kalau sebagian orang mengatakan ini setrum, ada koneksi nyetrum, berarti sama nih nyetrum. Enggak, ini syaitan. Ini artinya hatimu sedang digiring untuk berzina. Kalau ini terjadi, berlindunglah kepada Allah, kemudian jangan pikir panjang, menikah. Selamatkan jiwamu, selamatkan hatimu, selamatkan tubuhmu. Karena kalau enggak, seseorang hanya akan berakhir dengan perzinahan. Itu kan yang terjadi. Betul tidak? Ini para pemuda yang di depan saya terutama. Betul enggak? Betul. Makanya jangan terlalu banyak interaksi dengan perempuan. Nanti ada waktunya. Jangan takut gak kebagian istri, jangan takut. Jumlah perempuan lebih banyak. Tenang. Pada waktunya Allah akan tetapkan yang terbaik selama kita menjaga kehormatan kita karena Allah. Tenang, mudah. Allah yang akan memberikan yang terbaik. Tapi kita jaga dulu kehormatan kita. Jangan biarkan mata berzina, telinga berzina, tangan berzina, jangan. Dan jangan tergoda oleh siapapun. Begitu juga dengan perempuan sama. Jangan takut nggak laku, enggak. Banyak laki-laki saleh, banyak. Tapi kita harus jaga kehormatan dulu supaya Allah berikan yang terbaik. Ya, saking takutnya kemudian tolonglah kalau ada ikhwan siapa sajalah. Nggak ada. Nggak gini caranya orang beriman. Tenang. Kalau engkau menjaga kehormatanmu karena Allah, Allah akan jaga kehormatan itu dengan mendatangkan laki-laki yang terhormat. Iya, sabar. Ya, jangan kemudian terjebak ke dalam tipu daya syaitan. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan jemaah. Kemudian kata Syekh, faltahdharil ukhtul mu'minah dzalika wa la tatruk lil qalbi fursatan. Maka seorang, wahai saudari mukminah, kata beliau,
Hati-hati kalian dengan yang namanya raghbah, tamanni, angan-angan, hasrat itu hati-hati. Dan jangan biarkan hati kemudian tertimpa perkara ini, jangan. Ini syaitan, ini syaitan. Buang jauh-jauh, jaga diri kita, kemudian kalau nggak sanggup juga menikahlah. Menikahlah. Jangan mikir karir, jangan mikir kuliah, jangan mikir apapun. Karena kehormatan kita jauh lebih berharga dari perkara-perkara dunia ini. Banyak perempuan tuh nahan, akhirnya terjerumus maksiat. Kenapa? Demi dunia. Saya mau sekolah dulu, saya mau ini dulu, mau itu dulu, apa? Laki-laki juga sama. Demi dunia kemudian akhirnya berakhir dalam kehinaan. Buat apa? Nikah kalau sudah tidak kuat nikah. Puasa sudah. Ya, cara mengendalikan syahwat itu bagaimana, jemaah? Barakallah. Jemaah, cara mengendalikan syahwat itu gimana? Langsung puasa ini. Qadul basar tidak, telinga dijaga tidak. Itu dulu sebetulnya. Baru puasa, kalau sudah tidak kuat puasa. Puasa masih belum juga apa? Nikah, sudah nikah. Nikah. Nanti kalau nikah rencana hidup saya bubar, ya salah sendiri. Karena nikah nggak pernah mengganggu rencana hidup. Nikah itu tidak pernah mengganggu apapun sebetulnya. Salah kita sendiri. Sekolah lanjutkan, kerja lanjutkan, bisnis lanjutkan. Terus apa? Ngeganggu? Nikah ngeganggu nggak? Yang jujur bapak-bapak yang sudah nikah, menikah itu mengganggu kita, hidup kita atau tidak? Enggak. Kitanya aja yang nggak pandai memanage hidup kita sendiri. Ya, orang lain nikah lebih dari satu, hidupnya jalan-jalan aja. Kita baru satu sudah oleng, wah bakbuk, nabrak sana nabrak sini. Baru satu. Orang lain hidup anak banyak masih bisa sekolah ngajar apa. Ya, memang beda gitu nih. Beda. Tapi ingat, jangan pernah membiarkan jiwa ini rusak oleh perzinahan. Kata Syekh, faqad yadfa'uha ila ma'siyatin. Terkadang hati ini kemudian menjadi pendorong kita untuk bermaksiat. Walitastazida daiman minal hadar. Hati-hati kata Syekh, hati-hati. Terus tambahkan kehati-hatian. Lianna hayatana al-yawm wa dhurufa asrina ju'ilatis syahawat wal muthirat muhitatun bina. Mutarabbisatun muhdiqatun biha. Karena kehidupan kita hari ini dan segala urusan kita di masa kita sekarang ini menjadikan syahwat dan seluruh perkara yang membangkitkan syahwat itu mengelilingi kita semuanya. Ini di dunia zaman sekarang ini semua perkara syahwat itu mengelilingi kita. Kita dikepung sama syahwat. Dikepung sama apa? Syahwat. Iklan billboard saja isinya syahwat. Iklan isinya syahwat semuanya. Betul tidak? Betul tidak? Di perempatan mana coba? Oh nggak tahu. Oh dia nggak pernah lewat perempatan berarti. Merem, kalau lewat perempatan merem. Nggak mungkin. Ya, segede-gedenya dari jauh sudah kelihatan. Nggak mungkin. Semuanya syahwat. Kita nggak nemu billboard tulisannya ingatlah akan hari akhirat, ingat neraka Allah, gambarnya api gitu. Atau yang videotron itu nyala-nyala api itu. Kullu nafsin dha'iqatul, nggak ada. Nggak ada. Semua syahwat, betul kata Syekh. Maka ketika kita sadar itu, kata Syekh, fal tughliq al mu'minatu abwab asy-syarr. Maka hendaknya dia menutup seluruh pintu keburukan. Wa dhara'i'ut tahlukah, dan seluruh kemungkinan yang menggiring dirinya kepada kehancuran. Wala tatruk liqalbihal anan fa innal qalba mutaqallibun kasimah wa innan nafsa muhlikatun manittaba'aha. Dan kemudian jangan biarkan hatinya itu
bisa dikendalikan oleh syahwatnya. Karena sesungguhnya hati itu mutakallibah, bulak-balik, gak pernah tenang, gak pernah berada dalam satu keadaan. Dan jiwa itu menghancurkan bagi mereka-mereka yang mengikuti keinginannya. Karena sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Halas, dia harus melindungi dirinya. Allah Ta'ala berfirman, kata Syekh dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, menghikayatkan perkataan Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi. Perhatikan, kata Yusuf, saya ini enggak mensucikan jiwa saya. Maksudnya, saya enggak mengatakan saya itu suci, enggak. Bebas dari maksiat, tidak. Ini Yusuf alaihissalam, nabi. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Ini kelasnya siapa? Nabi, apalagi kita jemaah. Apalagi kita, ya Allah. Kelasnya Yusuf alaihissalam, modal untuk maksiatnya kuat tidak? Kuat tidak? Apa? Ketampanan, sehingga beliau mengatakan saya nggak bisa mengatakan saya suci, enggak. Banyak faktornya, karena jiwa pun mengajak kepada keburukan. Dan Allah benarkan kalimat ini dalam ayat yang lain. Ketika Yusuf mulai tergoda dengan wanita penggodanya, tapi Allah selamatkan Yusuf alaihissalam. Artinya nggak ada yang selamat di antara kita, nggak ada. Terus bisa mengatakan enggak, insya Allah iman anak kuat, tebel, ngadepin perempuan tebel anak, enggak. Dah lah, anak insya Allah lah, anak nggak tertarik sama wanita manapun. Bohong, pembohong ini. Nabi saja mengatakan saya nggak menjamin jiwa saya, terus kita bisa menjamin, gimana caranya? Jamaah, nggak bisa. Makanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Anda mau tanya sekarang, agar kita kemudian terjaga dari syahwat, gimana caranya? Tundukkan pandangan, terus apa lagi? Antum nggak pernah berdoa sama Allah supaya syahwatnya tidak menggebu-gebu? Berdoa nggak? Apa doanya? Ada yang hafal doa itu? Sabit qalbi, mumtaz, masya Allah. Silakan Pak. Basari, lisani, hasan. Ada doa yang banyak dilupakan oleh kebanyakan dari kita sebetulnya. Banyak yang nggak hafal doa ini banyak. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Wa min syarri basari. Terus apa lagi? Syarri basari itu apa? Keburukan pandangan mataku. Terus apa lagi? Wa min syarri lisani. Dari keburukan apa? Lisan. Kemudian apa lagi? Wa min syarri qalbi, dari keburukan hatiku. Dan yang terakhir, wa min syarri maniyyi, dan dari keburukan air maniku, artinya dari keburukan kemaluannya. Supaya nggak gampang tergoda oleh apa-apa yang diharamkan sama Allah. Berlindung sama Allah, biar Allah yang jaga. Dan saya yakin ini bukan doa pilihan kita di dalam keseharian. Saya yakin selalu kalau kita mah doa yang dijaga istiqomah tentang dunia. Robbana atina fid dunya hasanah, khalas. Sama apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Selalu itu. Kenapa? Itu kan disunahkan, betul. Tapi kemudian mata, telinga, semua tubuh ini nggak butuh penjagaan Allah. Enggak jemaah. Dunia nggak ada artinya ketika tubuh ini kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nggak ada gunanya. Nggak ada artinya sama sekali. Dapat rezeki yang halal tapi kemudian digunakan untuk yang haram, percuma. Gak ada gunanya.
justru menjadi hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Ini belum selesai jemaah rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz izin bertanya, apabila kita memohonkan doa kepada Allah, bagi saudara kita apakah doa tersebut bisa terkabul? Jelas. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim, seorang mukmin bagi saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya itu mustajab. Wa ala ra'sihi malakun muwakkalun, dan di atas kepala saudara yang mendoakan seperti ini, mendoakan saudaranya seperti ini, ada malaikat yang tugasnya ditugaskan sama Allah untuk mengatakan walaka bimithlin. Setiap kali misalkan kita mengatakan rabbighfir li akhi, Allahumma rzuq akhi rizqan thayyiban, ya Allah berikan rizki kepada saudaraku rizki yang baik, maka malaikat ini akan mengatakan laka bimithl, kamu juga dapat yang sama. Doa kita mustajab untuk saudara kita, dan malaikat akan mengaminkan dan mendoakan hal yang sama bagi kita. Doa malaikat mustajab tidak? Mustajab. Makanya jangan bosan berdoa untuk saudara muslim. Ini doa-doa mustajab seperti yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina atau dimanapun, sama, mustajab. Tinggal nunggu waktunya. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Tapi doa-doa muslim yang ikhlas untuk saudara-saudara mereka mustajabah, itu pasti. Mustajabah, pasti diijabah sama Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Izin bertanya, kakak saya laki-laki, beliau kena musibah dan mau tidak mau saya harus bantu beliau dan keluarganya untuk tinggal di rumah saya untuk sementara. Tapi istri beliau kalau di rumah itu tidak memakai hijab, sedangkan di rumah ada suami saya yang jelas bukan mahramnya. Padahal udah dinasehati tetapi tetap saja kadang tidak memakai hijab. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain saya dan suami ingin bantu beliau. Terus nasihati sampai dia memakai hijab setiap kali keluar dari kamarnya. Kalau itu kemudian tidak memungkinkan, tetap bantu tapi pindahkan ke tempat yang lain. Ya. Dan saya kurang sepakat dengan kalimat mau tidak mau. Ya, mau tidak mau saya harus bantu. Membantu saudara itu harus mau. Harus mau. Saudara ini. Dan setiap kebaikan kepada saudara itu jauh lebih baik dibandingkan kebaikan kepada orang lain. Pahalanya double. Pahalanya berlipat ganda ketika saudara sendiri yang kita bantu. Sedarah, satu nasab, itu pahalanya lebih besar. Ya. Maka bersabar, dan suami pun diberikan peringatan untuk tidak banyak berinteraksi dengan iparnya, dengan istri dari kakak iparnya atau adik iparnya ini. Dan jaga jarak, bikin aturan yang jelas. Jangan malu, jangan takut, jangan khawatir. Karena itu hak seseorang yang yang diberikan sama Allah untuk memberikan ketetapan di dalam rumahnya tentang apa yang boleh dilakukan, tentang apa yang tidak. Itu hak. Dan yang numpang ini harusnya yang apa? Iya, menyesuaikan, bukan sesukanya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apabila wanita yang sudah berpakaian syar'i tapi masih menyukai fashion syar'i, Anda nggak paham nih? Apa bedanya antara pakaian syar'i sama fashion syar'i? Apa bedanya? Anda wallahu ta'ala alam, ini Anda nggak paham. Apakah termasuk dalam menghiasi diri atau tabarruj? Nah, apa? Antum punya penjelasan? Kalau fashion syar'i, oh properti apa lagi nih? Saya mau tanya jemaah. Saya mau tanya.
Inti dari pakaian syar'i itu apa? Jawab aja. Apa intinya? Menghindari tidak tertarik. Maksudnya saya bantu jawab. Menghindari fitnah kan gitu. Gitu kan? Apa tujuan pakaian syar'i? Supaya tidak jadi, kalau kata Allah dalam Al-Quran itu bisa dibedakan mana muslimah mana bukan. An yu'rafna wala yu'dzain. Yang kedua apa? Kemudian tidak disakiti. Jadi ketika lihat perempuan dengan pakaian syar'i itu, dia tahu dia laki-laki yang rusak ini nggak akan punya keberanian untuk mengganggunya. Ya, jelas? Jadi tujuannya itu. Dan kemudian kalau tujuan ini tidak tercapai, disebut syar'i atau tidak? Enggak. Ya, justru menarik perhatian orang untuk mengganggu dirinya, ini sudah tidak syar'i lagi. Mungkin yang dimaksud dengan properti, misalkan di hijabnya dipasang pohon apa, misalkan apa. Kadang-kadang kan ada corak kembang menonjol gitu, misalkan emas bling-bling, terus warnanya mencolok sekali sehingga orang lihat semuanya misalkan. Nah ini sudah kehilangan tujuan syar'inya. Tidak harus hitam memang, tidak harus hitam. Tidak ada aturan dalam Islam yang mengharuskan warnanya hitam, nggak ada. Nggak ada, silakan cari, nggak ada. Meskipun kebanyakan sahabiat hitam berdasarkan nas-nas yang ada, tapi nggak ada kewajibannya memang. Itu dijelaskan oleh para ulama. Tapi kemudian kalau jadi pusat perhatian maka hilanglah tujuan syar'inya. Ya. Jadi kalau itu yang terjadi, apakah tabarruj? Termasuk tabarruj. Karena tabarruj al-jahiliyah ini adalah menghias diri sehingga dia jadi pusat perhatian. Iya, itu yang dimaksud dengan tabarruj. Nggak hanya dengan menghias wajah, mempercantik, nggak hanya itu. Apapun yang dikenakan oleh dirinya dan kemudian menjadi keindahan yang dinikmati oleh semua orang, maka hati-hati. Ini sudah menyimpang dari tujuan syar'i. Wallahu ta'ala alam. Ini sepanjang pengetahuan anak sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang berikutnya jemaah. Izin bertanya, anak seorang ibu punya anak sekolah di ma'had di luar kota. Setiap bulan ada penjengukan. Qadarullah suami anak di luar pulau, beliau pulangnya kadang tidak pas dengan jadwal penjengukan. Bolehkah anak safar jenguk anak tanpa mahram? Anak bawa kendaraan sendiri? Jawabannya tidak boleh. Kalau nanyanya sama anak tidak boleh. Karena tetap sudah dijelaskan sebelumnya bahwa safar itu harus. Dan anak gak ditengok itu masalah atau tidak? Sebetulnya gak, apalagi anak laki-laki. Anak perempuan masih butuh penjengukan. Tapi usahakan berangkatnya dengan mahram. Anak yakin suaminya di luar kota, tapi anak yakin ada saudara, ada mahramnya yang lain. Pasti itu. Maka bisa minta bantuan misalkan kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, pamannya untuk menemani dirinya safar menjenguk anak. Itu boleh. Daripada berangkat sendiri, bawa kendaraan sendiri tanpa mahram, itu yang lebih baik. Ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah taala, ya. Tapi jika tidak ada maka bersabar sejenak, tunggu suaminya pulang, ya. Dan Allah pasti akan berikan ketetapan terbaik. Ya. Kalau misalkan bukan waktunya penjengukan, berangkat saja ke pesantrennya minta izin. Meskipun ini bukan waktu penjengukan, tapi maaf, saya hanya bisa datang ketika ada suami saya. Saya yakin pesantren akan memberikan kesempatan insyaallah ta'ala. Nah, Ustadz, saya seorang istri dan seorang guru di SMA negeri. Selama ini saya merasa saya bekerja itu ibadah. Tapi kata teman ngaji saya, di mana letak ibadahnya? Jika katanya setiap hari saya berikhtilat, karena saya mengajar campur baur di mana siswanya laki-laki telah balik atau usia dewasa. Dan saya juga menitipkan ketiga anak saya yang masih kecil-kecil kepada orang tua saya. Ini juga katanya dosa. Istri katanya harus di rumah saja. Apakah itu benar? Apakah pekerjaan saya termasuk ikhtilat dan berdosa? Waduh, Masya Allah ini ya. Yang pertama, istri tidak harus di rumah saja. Itu yang pertama. Selama dia keluar rumah dengan aturan dan di bawah ketetapan syariat, nggak ada masalah. Satu itu. Yang kedua,
Kalau keadaannya seperti ini, iya. Ya, ketika murid-murid yang sudah baligh ini harus menyaksikan gurunya di depan, kemudian dia jadi sorotan semua mata murid-murid laki-lakinya ini. Terus yang berikutnya di kelas campur baur laki-laki perempuan, ini kemungkaran. Kecuali ibu guru ini bisa memisahkan, yang laki-laki duduknya di luar selama belajar. Nggak bisa, ini nggak mungkin. Ini kan nggak mungkin juga. Mohon maaf, saya bukan tidak memiliki tidak memaklumi keadaan ini, enggak. Cuman memang keadaannya secara syariat ini tidak baik. Banyak solusinya gimana? Boleh tetap mengajar, tapi tidak seperti ini keadaan. Misalkan ngajar hanya siswi perempuan, nggak ada masalah, silahkan. Karena kaum muslimin ini butuh banyak guru-guru perempuan, banyak, butuh. Tapi untuk ngajar siapa? Perempuan lagi. Dan kalau kemudian pekerjaan ini ditinggalkan karena Allah, karena takut, kalau ini dosa berarti saya nggak boleh terus menerus begini, maka Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik. Itu pasti. Makanya yang saya harapkan ibu ini dimudahkan untuk bisa selesai dari pekerjaan yang seperti ini. Kalau ingin tetap bekerja tapi pekerjaan yang lebih baik, insya Allah. Dan yang kedua, jangan titipkan anak yang masih kecil kepada siapa? Kepada orang tua. Dan tidak sedikit ulama yang mengatakan ini perbuatan durhaka, karena bukan kewajiban orang tua untuk mengurusi anak-anak kita. Meskipun mereka ridho, bukan berarti kita kemudian boleh bermudah-mudahan menitipkan anak kepada mereka. Kenapa? Karena ini memberatkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, orang tua kita itu sudah bukan waktunya mendidik dan mereka tidak bisa mendidik. Nggak bisa. Karena di usia 50-60 tahun ke atas sudah hilang sensor pendidikan pada setiap dari kita, laki-laki ataupun perempuan. Sehingga kalau dititipi cucu, anak itu maunya apa pasti diiyakan, pasti. Salah itu dimaklumi. Maka dengan kata lain, anak kita tidak baik-baik saja ketika dititipkan kepada kakek sama neneknya. Itu selalu terjadi pada anak-anak yang tumbuh besar dengan siapa? Kakek atau neneknya. Karena nggak tega, kasih sayangnya jauh lebih besar sehingga mereka mengizinkan apa saja. Ini bukan ini ilmiah, ini ada pembuktiannya secara ilmiah. Makanya jangan lakukan itu kepada mereka. Ya, wallahu ta'ala. Ini pertanyaan terakhir mungkin, mohon maaf. Kami berencana akan berangkat umrah, tapi jadwal keberangkatan kami tidak sama dengan suami. Suami saya berangkat duluan dan rencananya saya akan menyusul bersama anak-anak. Nah, kalau anak-anak ini ada laki-lakinya dan sudah baligh, aman. Kami janjian bertemu di sana. Apakah diperbolehkan? Oh, anak saya berusia 18 tahun, sudah boleh nih, sudah. Anak laki-laki 18 tahun itu laki-laki bukan. Laki-laki sudah. Bukan anak kecil, tapi laki-laki dewasa. Bukan anak kecil 18 tahun itu. Kalau kita semua tahu sejarah sirah ya, Usamah bin Zaid itu jadi panglima perang umur 18 tahun. Di zaman Nabi itu umur 18 tahun sudah layak jadi panglima perang. Kalau di zaman kita jadi apa? Berarti aman perjalanannya. Silahkan berjumpa bertemu dengan suami nanti di sana. Gak ada masalah, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa Anas jawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah, dan kemudian mengumpulkan kita dalam kebaikan insyaallah di kemudian hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.